Rapid 7 Mahmudra. Hari ini Senin 19 Juli 2021 melaksanakan uji kinerja untuk mata pelajaran animasi 2 dimensi untuk kelas 11 multimedia. Saya mengikuti PPG di Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senin tanggal 19, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran, silahkan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini gimana kabarnya anak-anak semua? Mas enggak semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Semoga semuanya sehat dan tetap menjaga kesehatannya. Karena apa? Karena sekarang untuk virus atau wabah yang sedang terjadi itu betul-betul sudah sangat cepat perkembangannya, ya enggak? Ya. Jadi mari kita jaga diri kita masing-masing dengan cara yang pertama harus mematuhi protokol kesehatan, ya, karena itu adalah sebagian dari usaha maksimal kita untuk menjaga diri kita. Kemudian setelah kita prokes, memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, saya absen dulu. Agil Fikri hadir. Andika Pratama Aji hadir. Aska Nur Fahmi hadir. Tutut Hadianingsih. Oke, ada beberapa siswa yang tidak hadir, ya. Selanjutnya, apakah hari ini anak-anak semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, coba kalau sudah siap, berdiri sebentar, saya cek kesiapannya. Kalau pakai OSIS berarti bajunya harus masuk. Jadi siap itu ditunjukkan dengan dari fisik dan dari kesiapan buku dan lain-lain. Oke, silakan berdiri dulu semua. Jadi animasi 2 dimensi itu sekarang sangat berkembang, ya. Jadi fungsinya untuk apa sih animasi? Nah, jadi untuk menyampaikan supaya hal yang disampaikan itu lebih dapat dimengerti, langsung mudah dipahami. Terutama kalau misalkan kita mau menyampaikan, misalkan contohnya untuk anak-anak, ya kan, akan lebih gampang, lebih mudah dimengerti dengan animasi. Nah, itu fungsinya nanti kita belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar dan kompetensi inti. Materi yang akan kita bahas adalah prinsip dasar animasi. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah memahami prinsip dasar pembuatan animasi dan menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Kemudian indikator pencapaian yang harus nanti anak-anak bisa adalah yang pertama menjelaskan prinsip dasar pembuatan animasi. Yang kedua mengidentifikasi fungsi prinsip-prinsip dasar animasi. Yang ketiga menganalisis jenis prinsip dasar animasi. Kemudian menunjukkan prinsip dasar pembuatan animasi dasar 2 dimensi. Menerapkan fungsi prinsip dasar pembuatan animasi. Masuk ke materi, di sini ada penilaian. Jadi ada penilaian pengetahuan yang berupa nanti evaluasi pertanyaan yang akan dikerjakan melalui via Google Form. Kemudian yang kedua
evaluasi dari sikap. Jadi bagaimana bersikap saat berdiskusi itu dinilai melalui observasi oleh guru langsung, gitu ya, aktif atau tidak. Kemudian nanti pas kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan adalah pada saat praktek keterampilannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, di sini karena nanti basisnya adalah pemecahan masalah berupa analisis. Nah, nanti bagaimana cara mempresentasikan hasilnya, kemudian bagaimana cara nah itu yang akan dijadikan penilaian seperti itu. Oke, sudah paham ya untuk bagian teknik penilaian? Sudah paham? Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah setelah belajar ini nantinya diharapkan anak-anak bisa ngapain? Nah, setelah menyimak dan berdiskusi dengan guru mengenai prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi, peserta didik kelas 11 multimedia mampu menjelaskan kembali materi tersebut dengan bahasa yang dimengerti. Jadi nanti setelah saya menjelaskan, kamu bisa menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri, nggak harus sama persis. Nah, kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari guru, peserta didik kelas 11 multimedia dapat mengidentifikasi fungsi prinsip-prinsip animasi 2 dimensi dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya menyimak jenis prinsip dasar animasi 2 dimensi, peserta didik dapat menganalisis jenis prinsip dasar animasi 2 dimensi dari sebuah cerita dari video yang tepat. Selanjutnya dapat menunjukkan prinsip dasar pembuatan animasi berdasarkan jenis animasi 2 dimensi yang benar. Nah, di sini hampir semua orang menyukai animasi. Ya enggak? Kamu suka animasi enggak? Suka. Sukanya apa? Ada yang suka anime? Anime itu adalah animasi yang buatan Jepang, biasanya dikatakan dengan anime, ya enggak? Iya. Ya. Contohnya Haikyuu. Tahu Haikyuu? Ya, anime yang tentang sport volley. Kemudian Kuroko no Basket. Tahu. Ya. Atau inisial G. Ya. One Piece, Naruto, ya kan? Banyak. Ya, Upin Ipin itu beda. Kalau Upin Ipin itu bukan 2 dimensi tapi 3 dimensi. 3 dimensi. Nah, di sini diharapkan, nih di sini ya, kayak sudah. Di sini saat melihat film animasi 2 dimensi di televisi atau internet, pernahkah kalian mengamati jenis animasi 2 dimensi? Apa film tersebut? Kalau kamu nonton film animasi, kira-kira kamu sambil mikir nggak, ini sih film animasi apa ya gitu? Mikir nggak? Enggak. Gak dipikir ya, yang dipikirin lihat filmnya. Iya. Karena apa? Karena buat apa mikir itu? Orang saya nggak tahu jenis-jenis animasi, ya kan? Iya. Karena belum tahu jenis-jenis animasinya itu ada apa saja. Jadi ya saya tidak tahu jenis animasi, jadi ya saya tidak kepikiran sampai sana. Tapi kalau kepikiran, saya kepingin buat animasi, pernah nggak? Enggak. Apa belum? Belum. Ya, belum. Kira-kira buat animasi gampang apa susah ya? Susah. Ya, berarti nanti targetnya adalah di pembelajaran animasi adalah bisa membuat animasi. Ya. Karena pelajarannya animasi kok nggak bisa buat animasi gitu kan? Oke, selanjutnya di sini ada prinsip dasar. Jadi materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Dari prinsip dasar ada pengertian animasi, kemudian ada jenis-jenis animasi dan ada konsep prinsip dasar pembuatan animasi. Dari jenisnya itu dibagi lagi menjadi berdasarkan teknik pembuatannya dan berdasarkan karakter yang dibuat.
Kemudian untuk konsep prinsip dasar pembuatan animasi dibagi menjadi pengertian prinsip dasar animasi, pentingnya prinsip dasar animasi, dan konsep dasar prinsip animasi. Oke, pengertian animasi. Animasi adalah kumpulan gambar dari sebuah objek yang diolah menghasilkan gerakan tertentu sehingga seolah-olah gambar tersebut hidup. Objek yang dimaksud dapat berupa manusia, binatang, tumbuhan, hingga teks. Contohnya gambar tersebut. Jadi intinya animasi adalah satu gambar yang kayak gambar foto. Jadi gambar tidak bergerak, ya. Gambar tidak bergerak apabila dikumpulkan yang dimana gambarnya itu berurutan, kontinu. Jika dicepatkan dalam satu layar, itu akan menjadi sebuah animasi. Tuh, jadi intinya dari gambar tidak bergerak kemudian digerakkan menjadi bergerak. Contohnya misalkan yang gampangnya adalah animasi stop motion. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya saja. Jadi prinsipnya adalah dari gambar tidak bergerak, animasi itu dari kumpulan gambar tidak bergerak menjadi bergerak. Nah, jenis-jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama adalah animasi stop motion. Kalau dari kata-katanya stop motion, berarti apa? Stop apa? Motion, gerakan. Berhenti kemudian bergerak. Nah, contoh yang sering kali kalian lihat filmnya di televisi apa? Yang animasi stop motion yang ada di MNC, sebut merek ya. Ya, nanti jadi tahu ya bedanya. Ipin Upin adalah animasi 3 dimensi. Kalau yang stop motion kira-kira apa? Sound the Ship. Sound the Ship itu adalah animasi stop motion. Animasi stop motion itu biasanya dari kamera, misalkan kamera HP juga bisa kalau kamu nggak punya kamera DSLR, ya. Yang digerakkan itu objeknya. Jadi kameranya diem di tempat. Nah, yang bergerak pelan-pelan, misalkan ini nih, ini difoto, kemudian mau digerakkan ke sebelah atau ke sini, itu dari setiap gerakan 1, 2, difoto lagi, 3, difoto lagi, 4, difoto lagi, 5, difoto lagi, 6, difoto lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam 1 detik, idealnya adalah 24 foto dalam 1 detik. Misal, kalau kepingin halus berarti misalkan ditambahin, jadi 1 detik 30 foto. Sekarang bayangkan kalau misalkan 1 detik 30 foto, 1 menit ada? 1 menit ada berapa? Ya, 1800 foto hanya untuk 1 menit. Kalau misalkan itu film berdurasi 2 jam, berarti ada jutaan foto. Bisa dibayangkan ya? Ya, jadi seperti itu. Tapi nanti biasanya ada tugas proyek tentang animasi stop motion untuk pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya ada animasi tradisional. Animasi tradisional adalah animasi yang dikerjakan secara tradisional atau manual. Jadi dari menggambar sketsa dulu, digambar manual, kemudian baru dimasukkan ke komputer. Otomatis pengerjaannya lebih lama karena animasi tradisional ya memang adanya dari zaman dahulu kala ya. Nah, kalau sekarang mungkin orang akan lebih cenderung menggunakan animasi selanjutnya, animasi komputer. Nah, kalau zaman animasi tradisional, di sini mungkin banyak yang kenal dengan Walt Disney. Pernah dengar itu? Nah, itu adalah seperti bapak animasi,
ya. Nah itu juga dulu yang membumingkan atau menjadi terkenal animasi. Karyanya dulu di awal yang terkenal sampai saat ini adalah Mickey Mouse ya. Nah kalau zaman dulu animasinya masih hitam putih, belum ada suara ya. Suara yang dimasukkan hanya bunyi suara dari alat-alat musik seperti itu. Jadi orang melihat itu menikmatinya dari apa? Dari dari ekspresi yang ditampilkan. Kalau takut wajahnya seperti apa, seperti itu. Makanya kadang kalau kita melihat animasi suka berlebihan, lebay, ya enggak? Contohnya kalau kamu lihat Nobita lagi ngerengek minta sesuatu sama Doraemon, lebaynya bisa sampai banjir, nangis. Nah kalau di dalam animasi itu adalah hal yang nggak apa-apa, karena itu adalah supaya penonton tahu, oh ternyata dia seperti ini, jadi dari karakternya seperti itu. Kemudian animasi komputer. Nah perkembangan animasi komputer sangat cepat ya. Sekarang banyak film, ada yang suka drakor, mbaknya di sini. Nah contohnya film Vincenzo ya, itu kan background latar belakangnya di mana? Di Italia. Apakah pemainnya pergi ke Italia? Tidak. Pakainya green. Nah, jadi itu menggunakan komputer. Nah, itu salah satunya dan banyak yang lain. Kalau animasi komputer, contohnya Ipin Upin tadi atau Adit Jarwo, ya. Kenapa? Karena pengerjaannya melalui menggunakan hampir semuanya komputer. Sudah paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya ini ada animasi. Jenis animasinya tadi animasi stop motion, kemudian 2 dimensi, 3 dimensi. Sudah tahu perbedaannya ya? Iya. Berdasarkan dari karakternya. Jadi kalau animasi 2 dimensi, itu seperti anime masih banyak yang 2 dimensi. Jadi kalau animasi 2 dimensi itu hanya ada tampak depan, paham ya? Kalau animasi 3 dimensi itu 360 derajat, seperti Ipin Upin itu kan semuanya seperti itu. Nah itu bedanya. Kemudian ada animasi stop motion tadi. Jadi stop motion itu bisa pakai apa sih? Bisa pakai lilin atau malam, bisa pakai kertas, bisa Bu, bisa ballpen atau spidol menggunakan kertas, bisa Bu, bisa whiteboard, bisa Bu, bisa. Yang penting itu difoto satu persatu. Yang penting adalah kamu punya ide cerita atau konsepnya. Paham ya? Nah, kemudian berdasarkan karakternya ada animasi Jepang. Sekarang nggak cuma animasi Jepang, ada juga animasi Korea. Sekarang coba diperhatikan. Anime dengan animasi buatan Indonesia beda nggak karakternya? Beda. Kemudian dengan Korea, ada yang pernah lihat animasi Korea? Contohnya adalah Larva. Yang kedua yang film di net apa di mana ya, yang bercerita tentang yang keluarga roti, setelah makan roti bisa terbang. Iya, itu. Nah, setelah makan roti nanti kita bisa terbang. Nah, karakternya beda nggak dengan Indonesia, Jepang, Korea? Tambah lagi, misalkan saya tambahkan lagi dengan yang banyak anak-anak suka, Rusia. Apa Rusia? Iya, Marsha and Bert. Beda nggak? Beda. Ternyata setiap negara punya karakter atau punya patokan yang berbeda, ya nggak? Ya. Kalau Indonesia lebih ke misalkan kayak musarara, itu kan benar-benar yang real, seolah-olah itu memang manusia, jadi ya kayak yang di Indonesia gitu kan. Kalau anime beda lagi ya kan? Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan jenis animasi berdasarkan karakter yang dibuat, karakternya berbeda-beda.
animasi tadi sudah ya, bahwasanya animasi itu dari gambar tidak bergerak menjadi bergerak. Kemudian pentingnya prinsip dasar animasi. Pentingnya buat apa? Prinsip dasar animasi itu ada 12 prinsip dasar animasi yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Pentingnya adalah pada saat kita membuat animasi menggunakan prinsip dasar, memasukkan prinsip dasar, animasi kita akan menjadi lebih menarik. Kemudian konsep dasar prinsip animasi. Konsep dasar prinsip animasi adalah, Bu, kok tadi bisa gambar yang dari gambar tidak bergerak menjadi bergerak? Kenapa bisa seperti itu? Karena keterbatasan mata manusia dalam memandang, ya, atau biasa disebut dalam resistance of view. Jadi kalau mata kita memandang itu kan mempunyai keterbatasan. Nah, maka dari itu, dari gambar yang digerakkan saja menjadi bergerak. Sebelum kita melanjutkan kepada pembagian kelompok sebelumnya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, silahkan siapa? Oke. Silahkan Mas Bima. Ya, silahkan Mas Bima. Apakah saya bisa membuat animasi dari handphone? Oke, tadi pertanyaannya dari Mas Bima adalah apakah kita bisa membuat animasi dari handphone? Apakah di sini ada teman-temannya yang mau membantu menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Putut. Jawaban saya bisa, menurut saya bisa, karena ada aplikasi membuat animasi di HP. Nah, jadi betul jawabannya Mbak Tutut, bahwasanya bisa membuat animasi dari HP. Ya, yang penting apa? HP-nya? Ya, yang penting HP-nya support untuk aplikasi tersebut ya, nggak kentang katanya ya. Oke. Paham ya? Jadi nanti kamu tinggal nyari aplikasi, misalkan membuat animasi 2 dimensi, nanti pasti muncul aplikasi apa saja yang direferensikan. Nah, kita bisa membuat dari situ. Nah, oke, yang penting HP-nya support. Oke, ada lagi yang akan bertanya? Silahkan angkat tangan. Untuk pertanyaan yang kedua, oke, silahkan Mas Indra. Apakah dalam membuat animasi harus profesional atau orang yang di bidangnya? Apakah membuat animasi harus orang yang profesional atau sesuai dengan bidangnya? Kira-kira di sini ada yang bisa jawab? Oke, silahkan Mas Aska. Jawaban saya, menurut saya, ya Bu, harus profesional sesuai bidangnya. Oh ya, menurut Mas Aska, iya Bu, harus profesional sesuai bidangnya. Ada yang mau berpendapat yang lain dengan pendapatnya sendiri? Apakah membuat animasi harus orang yang profesional? Selain jawabannya Mas Aska, gak ada. Oke, berarti saya kasih kesimpulan ya, bahwasanya betul orang yang membuat animasi harus profesional. Tapi ya, untuk menjadi seorang profesional, ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba orang langsung profesional.
Nah, ada prosesnya. Nah, animasi untuk orang yang profesional otomatis untuk hasil yang profesional. Contohnya untuk bidang perfilman, ya kan? Untuk memang yang dikonsumsi publik. Tapi pada saat kita mau belajar animasi, kita juga tetap boleh, ya. Supaya kita bisa menjadi profesional, kita harus sering berlatih, ya kan? Kemudian, Bu, terus kalau kita bisa dinyatakan profesional atau tidak itu gimana? Nah, nanti kita sering kalau kita buat animasi, ya. Kalau sekarang kan banyak media untuk mempublikasikan. Ya. Nah, misalkan YouTube, ya. Sekarang banyak kan? Ada Darang Pelo, ya kan? Terus ada apa itu? Sinopal. Nah, dari sana kita akan tahu ternyata dalam sebuah animasi itu terkadang tidak perlu gambar yang bagus, ya enggak? Ya. Terkadang tidak perlu gambar yang bagus. Yang dibutuhkan adalah apa? Ya, yang pertama adalah karakter yang kuat, ya kan? Identik dengan itu, contohnya si Nopal adiknya, kan karakternya kuat ya. Nah, kemudian selain karakter yang kuat adalah ide cerita yang menarik, ya enggak? Ide cerita yang menarik. Kalau ceritanya nggak menarik, walaupun gambarnya bagus, kira-kira orang mau melihat nggak? Enggak. Kayak misalkan, nanti hasilnya paling seperti ini. Nah, kalau itu bisa ketebak, orang tidak akan tertarik. Nah, jadi untuk menjadi orang yang profesional berawal dari tidak profesional. Jadi betul, kita tetap harus belajar menuju ke profesional. Jadi kita tetap bisa membuat pada saat proses membuat animasi atau membuat apapun itu, desain grafis dan lain-lain, hasil karyanya dikumpulin. Itu bisa jadi portofolio pada saat kalian akan kerja. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya adalah kita membuat mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan di Google Classroom ya, kelas 11 multimedia. Nanti kalian bisa mengambil dari sana materinya. Materinya sudah ada, media pembelajarannya sudah ada, kemudian LKPD-nya, lembar kerjanya sudah ada, tinggal dikerjakan, diambil kemudian dikerjakan, boleh dikerjakan di handphone atau di komputer, ya seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah dikerjakannya dengan tim atau dengan kelompok. Nah, kelompoknya kecil, jadi berdua, ini sudah berdua, langsung aja berdua yang sebelah sana ya Mas, yang lagi pada khusyuk ya, ini bertiga, nggak dewakan, berdua dan berdua. Nah, nanti setelah kalian diskusikan, kalian ngobrol, diobrolin dengan temennya, nanti maju ke depan satu per satu ya, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Dibuka dulu. Oke, sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah semua? Oke, silakan. Mas, ini sudah dikumpulkan via Google Class dan atau WA ya. Untuk presentasi yang pertama atas nama Mas Isma dan Mas Edo, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Andi. Saya akan mempresentasikan LKPD saya. Ayo yang lain diperhatikan, nanti gantian hasilnya. Siapa tahu yang pas analisisnya berbeda-beda ya. Ayo silahkan. Yang pertama, sebutkan 3 jenis animasi. 1. Animasi stop motion. 2. Animasi tradisional. 3. Animasi komputer. Yang kedua, sebutkan jenis animasi berdasarkan karakter yang dibuat. 1. Animasi 2 dimensi. 2. Animasi 3 dimensi. 3. Stop motion atau animation. 4. Animasi Jepang. Yang ketiga, saya akan hasil diskusinya dibacakan aja, nggak apa-apa, lanjut. Hasil diskusinya dibacakan. Yang bawah hasil diskusi animasi kartun Shaun the Sheep gitu. Hasil diskusi animasi Iya. Shaun the Sheep. Jenis animasi. Iya. diskusi kartun dan animasi Shaun. Yang pertama, jenis animasi stop motion 3 dimensi Shaun. Bahan bisa clay atau mikro atau bahan yang lain yang biasanya ukurannya kecil. Tahap pembuatan animasi Shaun. 1. Pembuatan storyboard dan storyboard. 2. Persiapan media dan teks. 3. Pembuatan properti dan custom. 4. Pembuatan model dan tokoh. 5. Pengaturan ekspresi. 6. Suku nada dan penyimpanan. Di close aja. Oke. Close. 7. Pengaturan posisi karakter atau objek atau stop motion. Animasi ini dibuat dengan menggerakkan karakter atau objek sedikit demi sedikit dan dilakukan pengambilan gambar pada setiap perubahan karakter atau objek tersebut. Untuk mendapatkan hasil gerakan yang halus, perubahan karakter atau objek digunakan 25 kali perubahan gerak atau posisi setiap 1 detik atau 25 fps atau time score. Dalam sehari rata-rata dapat menyelesaikan 7 detik atau 175 frame dan menghabiskan 1 minggu tahap. Penyelesaian atau production untuk 7 menit pertama. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri apa untuk gurunya. Ya, jadi itu hasil dari Mas Isma dan Mas Redo tentang analisisnya dan jawaban dari LK-nya. Oke, selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal evaluasi. Yang soal evaluasinya itu ada di Google Form ya. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasinya, nanti saya cek hasilnya ya. Silahkan kalian buka Google Form-nya. Untuk mengerjakan soal evaluasi waktunya 30 menit. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya melalui handphone atau komputer? Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah selesai, selanjutnya
Bu Abid mau menanyakan tadi dari pembelajaran kita hari ini prinsip dasar animasi. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Apakah ada yang bisa membantu menyimpulkan? Nanti Bu Abid simpulkan, tapi sebelumnya saya mau mencoba mengetahui terlebih dahulu. Ada yang mau membantu Bu Abid untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Mbak Novelin menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan hari ini saya mempelajari prinsip dasar animasi, di mana animasi tercipta dari kumpulan gambar tidak bergerak menjadi bergerak. Jenis-jenis animasi sama dengan stop motion, tradisional, dan komputer, dan karakter animasi. Sudah? Oke, jadi kesimpulannya Mbak Novelin bahwasanya animasi dari gambar tidak bergerak menjadi bergerak, dan jenis-jenis komputer ada komputer 2 dimensi, 3 dimensi, dan stop motion. Sudah paham semuanya ya? Oke, selanjutnya kalian tadi LKPD-nya sudah dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian tambahannya adalah refleksi diri. Tadi refleksi diri ada di bagian paling bawah di LKPD. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Berarti sudah dikumpulkan ya sekalian dengan LKPD. Oke, jika sudah mengerjakan LKPD kemudian evaluasi, insya Allah semuanya sudah paham. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir, untuk fokus di pelajaran hari ini ya. Semoga nantinya membawa berkah untuk semuanya. Jangan lupa untuk tetap prokes, dan pada saat pulang ke rumah jangan main kemana-mana, sekarang langsung pulang ke rumah seperti itu ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan KIKD-nya sama, tinggal melanjutkan ke materi berikutnya, prakteknya. Oke, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.